Dari keutamaan silaturahim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'un wa uhsin ilaihim wa yasi'una ilai wa yajhaluna alayya wa ahlim anhum. Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutuskan hubungan dengan saya. Saya berbuat baik kepada mereka, namun mereka membalas kebaikan saya dengan keburukan. Dan mereka bertindak bodoh kepadaku. Bertindak bodoh artinya menyakiti, memperlakukan saya dengan perlakuan yang tidak baik. Namun saya tetap sabar menghadapi keburukan sikap mereka. Maka dijawab oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in kana kama taqul ka'annama tusiffuhumul mal wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Jika engkau seperti yang engkau ceritakan, maka seolah-olah engkau telah memasukkan bara api ke dalam mulut mereka. Dan Allah senantiasa bersamamu dengan memberikan pertolongan kepadamu kalau kamu tetap dengan perilaku baikmu kepada mereka. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, di hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan seseorang yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari kerabatnya, dan dia tetap dengan prinsip kebaikannya. Dia tidak memutuskan tali silaturahim, dia tetap menjaga hubungan, tapi kerabatnya selalu bertindak dan berbuat buruk kepadanya. Posisi orang yang berbuat baik ini, posisinya adalah posisi yang terhormat. Allah akan menolong orang tersebut. Allah yang akan menolongnya. Allah yang akan memberikan kekuatan dan selalu memberikan kebaikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa melaksanakan perintah Allah itu mendatangkan pertolongan dan dukungan serta taufik dari Allah. Nabi berkata, selama engkau tetap dengan sikapmu itu, maka Allah akan senantiasa menolongmu. Dan sebaliknya, orang yang memutuskan hubungan kekerabatan denganmu, orang yang bersikap buruk kepadamu, maka dia akan dihinakan dan dia akan merasakan penderitaan seperti orang yang makan bara api. Maka kehinaan dan penderitaan bagi orang yang memutuskan tali silaturahim, dia bersikap buruk, keburukannya akan kembali kepada dia.
dia bersikap aniaya, maka perilakunya akan justru merugikan dia. Memakan bara api itu sesuatu yang menyiksa. Maka orang yang memutuskan, jangan dia menganggap dirinya menang kalau seandainya memang dia betul-betul bisa menjatuhkan orang lain. Dia sedang menawarkan dan sedang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ikhwani fillah kembali menguatkan diri kita agar tidak membalas keburukan kerabat dengan perbuatan buruk. Bersabarlah atas tindakan buruk mereka. Tugas kita adalah memberi nasihat, mengarahkan, meluruskan kesalahan. Namun jangan membalas keburukan dengan keburukan. Mereka berkata-kata buruk, mereka berbuat buruk, jangan dibalas dengan kata-kata yang buruk, jangan dibalas dengan perbuatan yang buruk. Cukup balaslah dengan kata-kata yang salamah, yang mengandung keselamatan, yaitu nasihat. Ingatkan bahwa keburukan mereka itu tidak akan menguntungkan mereka. Keburukan mereka hanya akan mendatangkan penderitaan mereka. Orang yang berbuat zalim itu, apalagi kepada kerabat, tidak akan pernah lepas dari sanksi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah hidupnya, terutama di akhir kehidupannya, dalam keadaan tenang. Kemudian dari Abu Raddad Al-Laythi akhbarahu dari Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Anar Rahman. Allah berfirman, dan ini merupakan hadis qudsi. Aku adalah Ar-Rahman, yang memiliki sifat kasih sayang yang maha luas, yang luas. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismihi, aku memberinya nama itu dari namaku. Allah Rahman, dan Allah menciptakan rahim. Faman wasalaha wasaltuh, waman qata'aha batattuhu. Siapa yang menyambung tali silaturahim, aku akan sambung hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskan, aku akan putuskan hubungan dengannya. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, hadis ini sungguh mengerikan bagi orang-orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim. Ketika dia memutuskan tali silaturahim, dia sedang memutuskan hubungan dengan siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang berhadapan dengan Allah. Karena Allah yang menciptakan rahim, Allah yang memerintahkan untuk menyambung, tapi dia lawan. Tak mau patuh. Allah katakan sambunglah, tapi dia katakan tidak, saya tidak mau nyambung. Ibaratnya kayak gitu. Cik berani nanti. Ini ikhwani fillah yang menjadikan memutuskan tali silaturahim ini termasuk dari dosa besar. Dosa besar yang pelakunya terancam dengan api neraka. Di akhirat dia terancam dengan api neraka. Dan di dunia tentunya Allah akan memberikan hukuman-hukuman, sanksi-sanksi. Bahaya ikhwani fillah memutuskan hubungan kekerabatan. Kemudian dari Uthman bin Mughirah, dari Abil Anbas, beliau berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Amru fil wahd,
yakni ardallahu bit-Taif. Abul Anbas berkata, aku pernah menemui Abdullah bin Amr di Wahad. Wahad itu tanah miliknya yang berada di Taif. Faqal, lalu dia menyampaikan bahwa Nabi SAW pernah melingkarkan jarinya, ya, atau menekuk, ya, atafalana Nabi sallam isbi'ahu, lalu beliau berkata, Nabi bersabda, ar-rahimu syajnatun minar rahman. Rahim itu syajnah, dia bagian kuat dari ar-Rahman, memiliki hubungan yang kuat dengan ar-Rahman. Man yasiluha yasiluh, siapa yang menyambung hubungan kekerabatan, Allah akan sambung hubungan dengannya. Wa man yaqta'uha yaqta'uhu, siapa yang memutuskan hubungan kekerabatan, Allah akan putuskan hubungan dengannya. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah, dan rahim ini nanti di hari kiamat memiliki lisan yang fasih, yang kuat argumentasinya. Dia akan memiliki atau diciptakan lisan bagi ar-rahim di hari kiamat ini. Ikhwani fillah, ini hadis yang kembali mengingatkan kepada kita akan haramnya memutuskan tali silaturahim. Dan ini menunjukkan memutuskan tali silaturahim termasuk dosa besar. Dan ini juga menunjukkan agungnya hubungan kekerabatan. Karena punya hubungan erat dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Nabi, laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Rahim itu akan memiliki lisan, atau rahim itu punya lisan nanti di hari kiamat yang talqun. Talqun itu fasihul lisan, yang fasih, yang jelas ucapannya. Dzalqun, ya, dzul hiddah wal fasih al baligh, yang gamblang. Ini menunjukkan, kata Syekh pensyarah kitab Al-Adabul Mufrad, beliau mengatakan ar-rahim tantiq wa tashku ila Allah yaumal qiyamah man qata'aha. Rahim itu nanti di hari kiamat akan berbicara. Dalam bentuk apa? Wallahu a'lam. Akan berbicara. Dia akan berupa, atau dia dirupakan menjadi sosok yang berbicara. Dia akan berbicara dan dia akan mengadu kepada Allah. Mengadukan siapa? Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian bab di hadis yang ke-55 sama, ya, rahimu syajnatun minallah, man wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Di hadis yang ke-56, 57, ini berbicara tentang keutamaan orang yang menyambung tali silaturahim, ya, termasuk 58, 59. Di hadis yang ke-56, Al-Imam Al-Bukhari membuat judul bab silaturahim tazidu fil umur. Menyambung hubungan kekerabatan itu menambah usia, ya. Menambah usia, ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, memiliki dua makna. Ya, setidaknya memiliki dua makna. Yang pertama, memang betul-betul Allah menambah
angka hidupnya dia. Allah tambah. Siapa yang menambah? Allah. Usianya 70 tahun. Karena dia menyambung tali silaturahim, Allah lebihkan. Ini sesuai dengan teks hadis, makna tekstual. Makna yang kedua, menambah di sini bukan ditambah waktu hidupnya, tapi ditambah keberkahan usianya. Apa makna usia yang barakah? Keberkahan usia itu akan melahirkan kebaikan. Maka orang yang menyambung tali silaturahim itu Allah akan jadikan usianya itu memproduksi berbagai macam kebaikan, sehingga dia mendapatkan pahala yang banyak. Ini makna Allah akan menambah usia. Jadi ada dua makna. Dan dua-duanya bisa diterima sebagai penjelas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di alam atau di dalam takdirnya Allah, jika dia menyambung tali silaturahim, maka akan bertambah usianya. Siapa yang menambah dan siapa yang menambah? Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketetapan itu adalah miliknya Allah. Ala kulli hal, dua makna menambah jatah hidupnya dia atau menambah keberkahannya itu semua memiliki maksud apa? Bahwa orang yang menyambung tali silaturahim itu Allah akan menambah kebaikan padanya. Allah akan membuat hidupnya lebih baik. Allah akan memberikan kekuatan bagi dia untuk mengisi hidupnya dengan kebaikan. Kesimpulan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Nabi sallallahu bersabda, "Man ahab," siapa yang ingin, siapa yang ingin, yubsata lahu fi rizqihi, rizkinya diluaskan. Ini juga makna rizkinya diluaskan, bisa Allah betul-betul menambah rizkinya. Allah menjadikan rizkinya bertambah dengan perbuatan silaturahimnya. Sehingga ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, rizki kita itu sudah dijatah oleh Allah, tapi sudah dibuatkan pos-posnya. Ini salah satu penjelasan. Artinya apa? Ada rizki kita itu dari pos silaturahim, dari jalan berbuat baik kepada orang lain, dari jalan kerja, dari jalan ini, dari jalan itu. Kalau kita masuk pintu ini ya dapat rizki ini, tapi tidak masuk ya sudah. Jatah sudah dijatah oleh Allah, tapi ada pos-posnya. Ya. Kalau Anda masuk ke situ, maka Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kapan Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Kapan Allah berikan rezeki dari arah tidak? Kalau dia bertakwa. Maka jelas rezekinya yang ini itu didapat kalau dia bertakwa kepada Allah. Rezekinya yang ini didapat kalau dia melakukan ini. Oleh karena itu semua jalan-jalan kita mendapat, semua jalan yang menghadirkan, yang membuat kita masuk ke dalam rezekinya Allah, ya lakukan. Di antaranya silaturahim. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ini, ya dia akan ditambah, diberi, ditambah. Tapi dikaitkan dengan amal perbuatan. Seperti keutamaan beristighfar, ya, keutamaan memperbanyak zikrullah. Maka di antara pintu rezeki kita itu dari pintu apa? Silaturahim.
menyambung hubungan kekerabatan. Nabi sallallahu bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih. Siapa yang senang pengen rezekinya diluaskan, wa yunsa lahu fi athari ayu akhar. Siapa yang ingin diakhirkan, ditunda, ditambah umurnya. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan yakni bihi ziyadah fil umur. Ya, kata Imam Tirmidzi ketika menjelaskan hadis ini, yakni az-ziyadah fil umur, ziyadah, umurnya ditambah. Siapa yang senang, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia sambung hubungan kekerabatan. Ini jalan ikhwani fillah, jalan kebaikan. Ya, mumpung masih ada kerabat, ada orang tua, disambung hubungan dengannya. Saudara-saudari disambung hubungan dengannya, paman, bibi, khala, ammi, ya. Terus kita menyambung hubungan dengan orang-orang tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah." Di hadis yang ke-57 ini juga sama redaksinya. Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin atau siapa yang senang rezekinya diluaskan dan umurnya ditambah, maka hendaknya dia sambung tali silaturahim. Kemudian Nabi SAW bersabda, dari Ibnu Umar, beliau berkata, man ittaqa rabbahu, siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa wasala rahimahu, dia menyambung tali silaturahim, nussi'a fi ajalih, akan ditambah jatah hidupnya, diakhirkan ajalnya, wa thara maluhu, hartanya bertambah, wa ahabbahu ahluhu, dia pun dicintai oleh keluarganya. Ya. Dan ini yang kita rasakan, yang kita lihat. Ya, orang menyambung tali silaturahim, dia bertakwa kepada Allah. Dan di antara bentuk takwanya, dia menyambung tali silaturahim, maka Allah akan memberikan kebaikan dalam usianya, kebaikan dalam hidupnya, usianya bermanfaat, barakah, hartanya bertambah, dan disukai oleh keluarganya. Siapa yang tidak menyukai orang yang senang menyambung tali silaturahim? Dan siapa yang suka dengan orang yang gampang memutuskan tali silaturahim? Tidak ada orang suka. Ya. Dibenci di dunia, di akhirat juga dibenci. Kemudian Nabi SAW, Afwan, tadi perkataan Abdullah bin Umar, ya. Perkataan Abdullah bin Umar, ya, jadi Abdullah bin Umar yang mengatakan, dan perkataan Abdullah bin Umar ini tentunya sejalan dengan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari Abdullah bin Umar, man ittaqa rabbah wa wasala rahimah unsi'a lahu fi umrihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Kemudian bab birrul aqrab fal aqrab, perintah untuk berbuat baik kepada kerabat yang terdekat, kemudian yang dekat, ya. Jadi ada skala prioritas. Yang paling dekat dengan kita itu lebih besar haknya. Birrul aqrab fal aqrab. Dari Miqdam bin Ma'di Karib
annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum, innallaha yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi abaikum, thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian, Allah berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ibu-ibu kalian. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ibu-ibu kalian. Diulang oleh Nabi. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ayah-ayah kalian. Kemudian Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbakti dengan kerabat-kerabat kalian. Lihat redaksi kalimat ini. Allah wasiat kepada kita. Wasiat itu sesuatu yang agung, sesuatu yang penting. Siapa yang berwasiat? Allah Azza wa Jalla. Allah berwasiat kepada kalian. Dan pertama siapa? Ibu kita. Ya, seperti yang sudah kita baca hadisnya, Nabi SAW ketika ditanya siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik, Nabi menjawab, ibumu, 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 kemudian ayahmu. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, dari Sulaiman ini mantan budaknya Uthman ibn Affan, maula Uthman ibn Affan. Beliau berkata, ja'ana Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, datang kepada kami pada hari Kamis, malam Jumat. Lalu dia berkata, sungguh aku menganggap orang yang memutuskan tali silaturahim, dia berada pada perbuatan dosa, dan saya minta untuk berdiri dari majlis kami, untuk keluar dari majlis kami. Yang memutuskan tali silaturahim keluar dari majlis kami. Falam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri, hatta qala thalathan, sampai beliau mengulang permintaannya itu 3 kali. Lalu datanglah seorang pemuda, atau lalu seorang pemuda mendatangi amatinya. Amatinya berarti saudaranya ibu, saudara ayah, ya, saudara perempuannya ayah. Ya. Pemuda ini mendatangi amatinya yang telah terputus hubungannya sejak 2 tahun. Jadi dia sama amatinya terputus, sudah tidak ngomong selama 2 tahun. Fadakhala 'alaiha, dia masuk menemui amatinya. Faqalat laha, ya, si amati ini kaget. Ya bna akhi, ma ja'a bika, wahai anak saudaraku, ya, kalau bahasa kita dungaren kon teko, ya, ma ja'a bika, apa yang membuatmu datang ke sini tuh? 2 tahun sudah tidak bicara. Ya, ma ja'a bika. Dia pun menceritakan, aku mendengar Abu Hurairah berkata demikian-demikian. Qalat, lalu amatinya berkata, irji ilaih, kalau begitu kamu temui Abu Hurairah, tanya kenapa dia menyuruh orang yang memutuskan tali silaturahim keluar dari majlisnya.
Lima qala dzak? Lalu ditanya, Abu Hurairah berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamis lailatal jum'ah. Sesungguhnya amal-amal anak Adam ditampakkan di hadapan Allah pada sore hari di hari Kamis malam Jumat, dan Allah tidak menerima ketika amal itu dilaporkan, tidak menerima amalannya siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Hadis ini hasan. Kemudian dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah ta'ala fiha wabda biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrab al aqrab wa in kana fadlan fanawil. Ibnu Umar berkata, nah, sebelum kita masuk pada hadis yang ke-262, ya, Syekh Muhammad Luqman As-Salafi menjelaskan hadis tadi, hadis hasan dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan fihi bayanu fadli lailatul jum'ah. Hadis ini menjelaskan keutamaan malam Jumat karena amal-amal pada saat itu dilaporkan, dihadapkan, ditampakkan di hadapan Allah. Wa fihi isyarah, dan di dalam hadis ini ada isyarah bahwa hendaknya seorang hamba mengevaluasi amalnya dan melihat dirinya pada sore hari atau malam hari, malam Jumat itu, agar ditampakkan amal-amalnya dalam keadaan dia berbuat baik dan dalam keadaan dia tidak memutuskan tali silaturahim. Fihi zajrun syadid liqati'ir rahim, dan ini juga peringatan keras bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian ikhwani fillah, di dalam riwayat yang ke-62 dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, tidaklah seseorang menafkahkan hartanya untuk dirinya dan keluarganya, dan dia ketika menafkahkan hartanya untuk diri dan keluarganya itu, dia berharap pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Jadi apa yang kita makan buat kita agar kita sehat, itu diberi pahala oleh Allah dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya Allah, saya makan agar saya sehat, agar saya bisa beribadah kepadamu. Kemudian orang memberi makan istrinya, memberi makan anak-anaknya dengan niat dengan niat untuk menjalankan perintah Allah. Karena ini tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Jadi niat itu dihadirkan ketika kita menginfakkan, meskipun infak itu untuk diri kita atau keluarga kita. Maka jangan menganggap apa yang kita keluarkan untuk diri kita dan keluarga kita tidak bernilai ketaatan. Namun Nabi mengatakan yahtasibuha. Dia menginfakkan hartanya itu yatlubul ajra minallah. Dia meminta pahala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fillah, jangan bakhil dengan diri sendiri. Jangan bakhil sama istri, jangan bakhil sama anak. Itu terhitung infak. Ya. Apalagi terhadap diri sendiri. Ada orang betit, sampai terhadap dirinya sendiri betit. Wah, berat itu, Pak. Ya. Terhadap dirinya untuk kepentingan dianya itu betit.
Ya, nyiksa dewi. Apalagi bojone anak-anak, la haula wala quwata wala. Dan kita menyaksikan ajaib ya, manusia sekarang, wallahi ikhwani fillah, sifat bukhul yang begitu buruk ikhwan, wallahi. Ada orang tajir, kaya Pak, tapi meditnya luar biasa. Sama istrinya meditnya luar biasa. Ada wujud. Bakhilnya luar biasa. Sehingga istrinya montang-manting. Itu fulus. Ajib. Bahkan untuk kepentingan anaknya. Gak mau dia ngasih. Ya Allah. Ketok aritok. Ya, itu orang fakir. Orang paling fakir itu orang bakhil. Ya, kelihatannya ketok tajir, tapi rusak, rapuh dirinya, jiwanya. Ada orang, waduh, kalau kita kemudian banyak berinteraksi dengan orang, kaget kita melihat manusia zaman sekarang ini, Pak. Kaget. Ya. Padahal semua yang dia nafkahkan, yang dia keluarkan, selama bukan untuk maksiat kepada Allah, untuk dirinya, keluarganya, agar mereka bisa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, semua dikembalikan oleh Allah. Allah kasih pahala, terhitung infak. Nabi sallam kata Abdullah bin Umar, ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah taala fiha. Wabda biman ta'ul. Mulailah, kata Abdullah bin Umar, dan ini persis seperti hadis Nabi, pesannya Nabi. Wabda biman ta'ul. Ketika kamu memberi nafkah, mengeluarkan hartamu, mulai dari keluargamu dulu. Nafkahi keluargamu dulu. Beri makan istri dan anakmu dulu. Wabda biman ta'ul. Fa in kana fadlan, kalau kamu punya kelebihan, fal aqrab al aqrab, maka berikan kepada kerabat-kerabatmu. Wa in kana fadla fanawil, dan kalau masih ada kelebihan, fanawil i'ati liman turiduhu, maka berikan kepada siapa yang kamu inginkan untuk diberi hartamu. Tapi Nabi Abdullah bin Umar mengingatkan, dimulai dari siapa? Kita dulu. Ya, kalau kitanya tidak mendapatkan asupan gizi, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita? Kitanya dulu dikuatkan. Baru kemudian istri, anak-anak kita, kemudian kerabat-kerabat kita. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ada masih ingat di dalam surat apa? Surah Al-Isra ayat keberapa? Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil. Surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 26. Ya, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil. Allah kembali mengingatkan kita untuk memperhatikan kaum kerabat terlebih dahulu. Kemudian bab la tanzilur rahma ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak turun rahmat kepada suatu kaum yang di tengah-tengah kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Namun di dalam tahqiq dari kitab ini, takhrij, disebutkan riwayat ini lemah sekali, ya. Di mana Abu Idam beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah Azza wa Jalla tidak turun di satu kaum yang di dalamnya, di tengah-tengah mereka ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Namun hadis ini dinilai dhaifun jiddan, sangat lemah sekali, karena Sulaiman Abu Idam matrukul hadis. Ya. Dicantumkan juga di dalam kitab Zuhud dan juga kitab Asy-Syu'ab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi.
Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, meskipun hadis ini lemah sekali, namun seorang muslim dia akan mendapatkan pengaruh buruk dari orang-orang yang memutuskan tali silaturahim jika dia tidak mengingatkan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Jika dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, jika ada saudara kita yang memutuskan tali silaturahim, maka tugas kita mengingatkan. Ya, mengingatkan dampak buruk dari dampak buruk dari memutuskan tali silaturahim, dan sebaliknya orang yang menyambung tali silaturahim dia akan mendapatkan banyak kebaikan min Allah. Kemudian ism qati'ir rahim, dosa orang yang memutuskan tali silaturahim. Nabi SAW beliau bersabda dari Jubair bin Mut'im, la yadkhulul jannah qati'u rahimin, tidak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini hadis ikhwani fillah dari Nabi, ungkapan dari Nabi yang tegas, lugas. La yadkhulul jannah qati'u rahim, tidak masuk syurga. Namun tidak masuk syurga di sini bukan berarti dia tidak masuk syurga selama-lamanya. Karena sebagaimana keyakinan akidah atau akidah ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana dari hadis-hadis dan ayat-ayat Allah, bahwa seorang muslim yang bertauhid, yang menjaga syahadatnya, tidak membatalkan syahadatnya dan tidak melakukan perbuatan kufur dan syirik, maka dia jika diazab oleh Allah karena dosa-dosa besarnya, dia tidak akan kekal. Maka sabda Nabi la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, artinya tidak masuk surga dulu, bukan tidak masuk surga selama-lamanya. Ya, yang kekal di neraka itu mereka yang meyakini, menghalalkan bolehnya memutuskan tali silaturahim. Tapi kalau dia tahu ini dosa, tapi dia tetap memutuskan tali silaturahim, maka dia tetap dianggap muslim. Dan kalau dia diazab oleh Allah, maka azabnya tidak bersifat kekal. Karena yang kekal di neraka hanya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not sure.